bagaimana pandangan Islam terhadap seorang menantu perempuan yang suaminya telah meninggal, namun setelah kepergian sang suami ia semakin menjauh dari mertuanya, komunikasi sangat jarang, bahkan cucu-cucunya pun seakan tidak didekatkan lagi kepada keluarga almarhum ayahnya. Ketika bertemu, sikap dan tutur katanya pun sering kurang mencerminkan adab kepada orang tua. Dalam keadaan seperti ini, apakah termasuk dalam bentuk kurang berbakti kepada orang tua meskipun posisi beliau adalah mertua, bukan orang tua kandung? Kami khawatir jangan sampai ada hak-hak yang terabaikan dan silaturahmi yang terputus karena kelalaian dalam memahami adab dan kewajiban setelah meninggalnya seorang suami. Mohon nasihat dan arahannya Ustaz agar kami bisa bersikap dengan cara yang diridhai Allah dan tidak memperkeruh keadaan. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam mertua memang bukan sebagaimana orang tua kandung, ya, tapi mereka tetap punya hak sebagai orang tua dari pasangan kita. Maka ketika kita menjauh atau apalagi memutus komunikasi atau bersikap dingin, itu bisa termasuk dalam memutus silaturahim, kurangnya adab juga, apalagi sampai berdampak kepada anak-anak kita atau cucunya beliau gitu loh, yang tidak lagi rupanya mengenal keluarga dari sebelah ayahnya. Terus bagaimana menyikapi keadaan seperti ini? Maka yang pertama adalah berusahalah senantiasa berbaik sangka dan bersabar. Gak dipungkiri kadang bisa jadi menantu itu canggung, sedih, bingung. Kadang ada suami aja bisa kayak gitu jamaah, apalagi baru berumah tangga, apalagi suami udah meninggal gitu, suaminya udah hilang. Jadi berusaha untuk jangan menilai dengan keburukan terlebih dahulu, ya, dan minta sama Allah, doakan agar hatinya dilapangkan sama Allah dari mertua tersebut. Kemudian yang kedua, berusahalah bangun komunikasi baik-baik, pelan-pelan. Coba mulai dari hal kecil, ya, ini nggak instan, ini pasti butuh kesabaran dan waktu gitu. Coba kirim pesan, coba tanyakan kabar gitu ya, gunakan bahasa yang lembut atau jangan menyudutkan, tunjukkan niat baik kita, ya, untuk menjalin hubungan sebagai keluarga walaupun sang suami, sang pasangan sudah nggak ada. Dan kemudian yang ketiga, saran kami untuk saling memaafkanlah, dan sudahlah, masa lalu itu sudah menjadi pelajaran. Kalau ada salah paham, keliru, buka lembaran baru, ya, jangan bawa cerita-cerita lama. Dan itu perintah Allah ketika untuk kita itu berusaha untuk berdamai, apalagi hubungannya keluarga, karena perdamaian itu lebih baik kata Allah dalam firman-Nya. Dan begitu pula ketika kita sadar ini anak dari suami kita, ini anak atau cucu dari itu kakeknya, neneknya gitu loh. Coba fokus kepada anak-anak. Anak-anak itu berhak kenal siapa nasabnya, siapa ayah dari ayahnya itu, atau kakeknya atau keluarga ayahnya, paman-pamannya, ya. Berusaha jadwalkan silaturahim, dan kalaupun ketemu, harus bertemu, berusaha buat suasana itu positif gitu. Jangan ungkit atau angkat sesuatu yang sensitif, entah di depan anak-anak ataupun di lingkungan keluarga suami tersebut. Memang nggak mudah saya katakan, tapi berusahalah. Kalau kita tahu, pengen anak kita tumbuh dengan tahu ini keluarga ayahnya, ini kakeknya, ini nasabnya, ini binnya dia, ini bintinya dia. Kemudian yang kelima, jagalah adab, ya, jagalah adab, gitu kan. Dan kadang menantu, apalagi ketika suami telah wafat, berusaha tetap menjaga adab, menjaga akhlak kepada mertua, hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kita, dan agama kita pun memerintahkan terhadap orang-orang tua itu hormatilah, ya, walaupun bukan orang tua kandung, walaupun bukan mertua. Terhadap orang tua itu hormati karena kesenioran mereka, karena tuanya umur mereka daripada kita, karena ini perintah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk beradab kepada orang yang lebih tua daripada diri kita. Dan begitu pula kami sampaikan nasihat bagi kita yang posisinya sebagai mertua, ya, sebagai mertua, jadilah mertua yang bijak. Tunjukkan kasih sayang kepada menantu sebagaimana kita sayang kepada anak kita sendiri. Berusaha untuk berlemah lembut juga kepada mereka, bukan dengan emosional, bukan dengan terlalu mengatur, bantu secukupnya.
dan jangan terlalu banyak mendikte ataupun merepotkan dari menantu tersebut, apalagi posisinya dia ini hanya seorang ibu atau wanita yang suaminya telah tiada. Dan tidak ada jalan dan nasihat solusi paling baik memperbanyak berdoa kepada Allah, karena inilah senjata orang-orang beriman. Minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, minta kelapangan dada. Saya nggak mungkin katakan ini satu hari langsung berubah, langsung bisa. Minta kepada Allah agar lembutkan hati kedua belah pihak, baik posisinya menantu ataupun mertua. Dengan posisi pasangannya udah nggak ada, ya, karena hanya Allah yang bisa mengembalikan atau membolak-balikan hati tersebut. Ya, kata para ulama, selama yang Anda hadapi itu manusia, hatinya dipegang sama Allah, hatinya bisa berubah. Tapi kalau yang Anda hadapi udah jin, wallahu a'lam gitu ya. Ya masa iya mertua kita jin gitu ya. Kecuali Anda katakan mertua jin katanya gitu ya. Tiba-tiba muncul terus nyusahin gitu. Enggak usah kayak gitu, itu menantu enggak beradab namanya. Menantu durhaka. Maka jangan ya seperti itu. Doakan agar Allah lembutkan hati kedua belah pihak, baik menantu ataupun mertua, dan satukan kembali keluarga tersebut yang sebelumnya renggang karena kondisi tadi. Intinya yang paling penting adalah bagaimana kita menurunkan ego jamaah, menurunkan ego dan memperbanyak kasih sayang, memperbanyak maklumi, karena menjaga hubungan keluarga termasuk posisi di sini suami udah wafat adalah bagian dari silaturahim dan kebaikan yang besar pahalanya di sisi Allah. Dan ingat, peradaban ini akan sukses, akan berhasil ketika lingkup rumah tangganya juga bisa mengendalikan permasalahan dengan sebaik-baiknya.